jiwa kami haus kepadamu Tuhan. Hati kami ingin melekat kepadamu, sumber pengharapan kami, penolong jiwa kami. Terima kasih buat keberadaanmu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada sepertimu Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah, Kau Allah yang layak kami muliakan selama-lamanya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau sungguh ajaib buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom semuanya, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas dan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yaitu saya ambil dari Kejadian 46 ayat 1 sampai dengan 7. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkan dengan korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau,
pergi ke Mesir dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuf yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunan bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan seluruhnya keturunan yang dibawanya lah ke Mesir. Kisah di dalam Kejadian 46 adalah kepergian Yakub dengan istri dan juga dengan istri-istrinya dan keturunannya dari satu tempat, yaitu di daerah Kanaan ke Gosen, ke Mesir. Dan perpindahan ini adalah perpindahan yang bukan untuk satu hari, untuk menetap dalam jangka waktu yang lama. Apa yang kita bisa pelajari dari beberapa ayat firman Tuhan itu? Yang pertama adalah kita belajar dan melihat dalam usia Yakub yang semakin hari semakin bertambah usianya, karena dia lihat, kita bisa melihat dia punya anak dan cucu-cucunya yang sedemikian banyak ya. Yakub tetap mempunyai hubungan dengan Tuhannya, bukan dalam jangka yang pendek tapi jangka yang panjang. Sampai dengan usia lanjut dia masih mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tuhan memelihara dia, Tuhan menjaga dirinya sedemikian rupa. Sekalipun berbagai hal dia alami, tapi dia tidak berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Seperti halnya dia sudah kehilangan Rahel. Dia kehilangan Yusuf anaknya. Seperti itulah mestinya ke perjalanan kehidupan kita, yaitu tetap masih bergaul dengan Tuhan sekalipun banyak hal yang kita tidak inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan bahkan berfirman, meneguhkan dia untuk jangan takut pergi ke Mesir, jangan takut untuk pergi ke sana. Dan Tuhan bahkan memberikan janjinya bahwa dia akan dibuat Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dan bukan hanya menjadi satu keluarga yang besar, tapi justru sebagai suatu bangsa yang besar. Bahkan saat akhir hidupnya pun akan seperti apa? Tuhan mengatakan di dalam ayat firman Tuhan. Bukankah indahnya luar biasa hubungan dengan Tuhan? Bisa tahu bagaimana Tuhan beracara dengan kita, apa yang akan terjadi di kedepan harinya. Dalam susah dan senang, tetap percaya Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, dan berbicara dengannya. Dan yang ketiga adalah kita bisa belajar juga, lihatlah saat ini keluarga kita masing-masing. Lihatlah keturunan kita masing-masing. Lihatlah anak-anak kita. Lihatlah cucu-cucu kita. Ingat janjinya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan memberikan yang terbaik. Sehingga pada waktunya kita bisa melihat apa hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, biar itu juga mengalir di dalam anak cucu kita. Hubungan dengan Tuhan seperti apa yang kita lakukan, menjadi teladanlah di dalam perjalanan kehidupan kita bagi anak dan cucu-cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan mengajar kami untuk menjalin hubungan dengan Tuhan senantiasa, baik dalam suka maupun duka. Kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami terus bergaul dengan Tuhan dari waktu ke waktu sampai akhir hidup kami. Dan biar anak cucu kami juga boleh melihat relasi yang kami bangun denganmu di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kejadian 46. Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya, Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya, yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, lalu tibalah mereka di Mesir,
yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henoh, Palu, Hezron dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yahin dan Zohar serta Saul. Anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres dan Zerah, tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isahar ialah Tola, Pua, Ayub dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon dan Yahleel. Itulah keturunan Lea, yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya, laki-laki dan perempuan, berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria, Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan. Dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir. Yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim dan Aret. Itulah keturunan Rahel, yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel. Anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya. Seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku, yang tinggal di tanah Kanaan, telah datang kepadaku, orang-orang itu gembala kambing domba. Sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' Maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'